mau P21 aja mesti pakai bukti tambahan. Guys, doain aja nih ya, minggu depan pasti rame nih. Karena masa perpanjangan penahanan Nikmir itu udah beres loh tanggal 2 Mei. Nah, semoga Nikmir ini saat dilepaskan itu keluar SP3 dari pihak kepolisian. Supaya Nikmir ini saat dilepaskan tuh bener-bener bebas dari segalanya dan penyidikan pun dihentikan. Tetapi kalau saat Nikmir ini dilepaskan tapi belum ada SP3, ini juga agak waspada. Karena apa? Walaupun dilepaskan, tetap aja proses penyidikan masih bisa berlangsung. Ya, dan semoga kita doain aja nih dalam seminggu ke depan tidak sampai P21. Kalau sampai P21 buat gue pribadi ya, ini meragukan loh, kesannya seperti dipaksakan. Kenapa? Karena pertama, yang gue dengar katanya jaksa pun sampai P19 melimpahkan berkas perkara lagi ke kepolisian karena dianggap belum lengkap. Lalu RG katanya setelah 2 minggu masa perpanjangan penahanan kita misalnya itu malah memberikan tambahan bukti lagi. Yang artinya kan bukti yang udah ada itu sebenarnya benar-benar tanda tanya gitu istilahnya. Artinya nggak lengkap. Makanya jaksa terus mengembalikannya lagi dan dianggap tidak lengkap. Ya, jadi kalau berdasarkan ini semua, pandangan gua, kalau sampai P21 itu kayaknya kesannya dipaksakan. Dan kalau sampai P21 itu terjadi, maka Nikmir pun belum bisa lepas tuh. Karena beralih dari tahanan kepolisian menjadi tahanan kejaksaan. Ya, kita semua memang sedih. Tapi gue yakin sejelek-jeleknya Nikmir kalau sampai ada P21 prima kejaksaan, tetaplah gue yakin saat pengadilan Nikmir pasti akan bebas. Kenapa coba gue bilang gitu? Ingat gak kalian? Waktu Nikmir pertama kali tahan pun dia santai, bahkan keren fashionnya. Terus yang terakhir gue lihat kemunculan Nikmir pada saat jadi saksi Isa Sega di sana, Nikmir tenang loh, dan dia dandan cantik loh, walaupun berstatus tahanan di sana. Beda kalau misalnya orang lain, kalau statusnya tahanan kan seenggaknya kucel atau apa, stres atau apa. Nikmir enggak, dia santai. Artinya memang sudah ada strategi dan dia sudah tahu jalan ceritanya seperti apa. Makanya dia santai. Makanya, dan ingat ya, kalau sampai Nikmir lepas, entah itu lepas nanti minggu depan atau divonis bebas oleh pengadilan, yang deg-degan itu pihak yang melaporkan Nikmir loh. Itu udah pasti akan berbalik. Nikmir bisa saja nih melaporkan balik dengan tuduhan palsu. Dan itu saksinya pihak kepolisian sendiri, dan udah pasti musuhnya ini pasti masuk jeblos langsung. Gue yakin itu semua. Ya, jadi doakan saja. Dan bener, Doktif pun sampai bilang kalau sampai Nikmir keluar, wah, Doktif sendiri katanya angkat tangan katanya. Artinya apa? Bener-bener Nikmir ini bener-bener akan menghabisi semua musuh-musuhnya itu. Dan itu keren banget gue bilang. Ayo maju Nikmir. Gue percaya apapun yang lo lakukan itu demi membela masyarakat, tidak ada unsur pemerasannya. Karena aneh, kalau benar-benar ada unsur pemerasan, tidak mungkin cicil, tidak mungkin ada negosiasi, dan tidak mungkin tiba-tiba menawarkan diri malahan ngasih uangnya kalau produknya tidak bermasalah. Jadi yang harus dipertanyakan ini adalah pihak yang melaporkan Nikmir ini. Ya, jadi guys, pantengin minggu depan, pasti seru nih. Antara Nikmir dilepaskan atau Nikmir menjadi P21. Semoga saja Nikmir dilepaskan dan keluar langsung SP3. Doain aja itu semua ya guys ya. Jangan sampai P21 kasihan Nikmirnya, kasihan anak-anaknya, kasihan si Lolinya, nggak ada aminnya, bener nggak? Walaupun P21 di kejaksaan, belum tentu juga Nikmir ini bakal ditahan. Ya, karena bisa saja divonis bebas oleh pengadilan. Nah, cuma gue bingung nih. Katanya dalam tingkat pengadilan itu, tingkat kepolisian, ada yang dinamakan perkara sulit, perkara sangat sulit, atau perkara sedang. Nah, nggak tahu nih Nikmir ini masuknya perkara apa. Yang gue baca sih katanya ini termasuk perkara yang sulit. Yang gue khawatirin ada perpanjangan penahanan lagi di pihak kepolisian. Dan kalau seandainya ada perpanjangan lagi penahanan di pihak kepolisian, itu termasuk ilegal loh sebenarnya. Ya, jadi doakan aja buat Amin Nikmir, semoga cepat beres. Sabar Nikmir, 6 hari lagi kita lihat. Oke? Ya, lanjutannya seperti ini, banyak di daerah-daerah lain seperti di kampung saya itu melakukan rekaman-rekaman terhadap tindak pidana seperti ada perjudian, ada misalkan perselingkuhan, ada misalkan narkoba. Nah, itu kenapa nggak ditangkapi? Nah, jadi jangan disamakan intersepsi penyadapan dengan merekam. Lagian kan klien kami ini kan melakukan perbuatan merekam itu dengan pertama dengan tidak sengaja karena memang dia suka live, lalu kemudian ini kan dengan tujuan untuk penegakan hukum. Hari ini
Kinis Gosip akan menginformasikan berita teraktual tentang jejak digital seorang Nikita Mirzani yang membuktikan bahwa seorang Nikita Mirzani adalah seorang lontong online. Mari kita dengarkan sama-sama dari sumber berita teraktual. Ayo, jangan sampai menolak fakta ya. Pemirsa, penggerebekan jaringan prostitusi online yang melibatkan publik figur atau artis dengan tarif fantastis sekali kencan. Inilah deretan nama artis yang pernah tertangkap tangan dan pernah menjalani pemeriksaan. Nikita Mirzani pada tahun 2015 juga pernah tertangkap tangan oleh tim kepolisian yang sedang menyamar sebagai pengusaha batubara di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. Saat ditangkap, Nikita tidak sendiri. Niki bersama Putih Revita serta 2 muncikari langsung diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Artis yang memiliki gaya hidup glamor membutuhkan biaya besar. Akhirnya menjadikan bisnis kotor ini sebagai salah satu sumber pemasukan. Nah, bagaimana begitu Niki Bu? Itulah segelintir prestasi yang dimiliki oleh seorang Nikita Mirzani yang harus mencari sesuap nasi dengan menjadi lontong online. Terima fakta ya. Bayi ini menggambarkan Nikita Mirzani yang sendirian, anak remaja menggambarkan gerombolan sirkus yang mau menjatuhkan Nikita Mirzani. Kalian lihat bagaimana perlawanan si bayi? Dan melalui pengacaranya, Nikmir sudah memastikan tidak akan mundur, siap perang di pengadilan. Bakal rame karena yang menjadi objek sekarang ada di dalam pelaporan itu sendiri. Kalau ada yang bertanya mengapa baru sekarang ini melaporkan balik, jagoan itu kalah duluan. Dan ingat, orang cerdas dalam peperangan itu punya strategi, guys. Ada yang penasaran? Jadi netizen, mending dua. Enak deh. Jadi netizen, kalian itu harus banyak belajar dari apa yang terjadi di dunia maya, karena bercandanya udah nggak lucu lagi, udah saling lapor, kejahatan cyber itu sudah menimbulkan menimbulkan musibah buat orang-orang yang mencoba melakukan kejahatan cyber. Udah ada yang ditahan, sudah ada yang deg-degan juga takut terlibat. Khususnya nih untuk teman-teman follower aku, ini kan tinggal satu lagi nih manusia bertopeng yang tersisa, sok jago banget padahal dia sudah tersangka. Ini mudah-mudahan kita kawal, mudah-mudahan adil juga pihak kepolisian memproses ini, karena kedamaian dunia maya ini masya Allah banget ya. Bener-bener enak banget tinggal si manusia bertopeng ini, dia nggak insaf-insaf walaupun tersangka, dia bangga dengan ketersangkaannya, ya jangan diikutin ya, kita boikot dia ya. Maksud aku, kita boikot dia, kita boikot pernyataan-pernyataan yang katanya bersuara untuk kepentingan masyarakat. Kalian bayangkan, jangankan kalian ya, sekedar manusia aku gitu, sekedar manusia yang fana ini, dia bisa mengangkat Al-Quran di atas kepalanya, bersumpah bahwa ini yang dia lakukan demi kepentingan masyarakat. Dia berbohong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa? Ternyata beredar bahwa dia berupaya memeras 20 miliar, nggak tahun-tahun 20 miliar ya. Jadi kalau aku rasa kalian masih percaya ini sama manusia bertopeng ini, kalian murtad ya, kalian mendukung penista agama. Itulah dia penista agama, karena bersumpah demi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Al-Quran, dia berjuang katanya demi kalian, padahal untuk kantongnya sendiri. Jadi gitu, kalian harus pintar-pintar menilai ya. Beli aku sama dia itu, jijik.